Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu, yakni mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Nah, tema yang kemudian ditugaskan pada kesempatan kali ini adalah etika dalam komunikasi. Nah, sebelum beranjak jauh kita mengetahui apa itu etika dalam komunikasi, kita perlu mengetahui pengertian daripada komunikasi itu secara sederhana. Nah, yang pertama, komunikasi merupakan terjemahan kata communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Nah, secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dengan kata dasar communis yang berarti sama. Secara terminologis komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian di dalam komunikasi ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu diantaranya adalah komunikator atau orang yang mengirimkan pesan kepada komunikan. Yang kedua adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga adalah media. Media adalah saluran atau channel yang digunakan dalam mengirimkan pesan. Kemudian yang keempat adalah pesan. Pesan merupakan isi daripada komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah tanggapan. Tanggapan merupakan efek daripada pesan yang dikirimkan atau pesan yang disampaikan. Jadi menjadi semacam feedback atau responsif terhadap apa yang kemudian telah dikirimkan. Yang berikut adalah fungsi dan manfaat berkomunikasi. Dengan berkomunikasi kita dapat menjalin saling pengertian dengan orang lain karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Diantaranya adalah fungsi informasi untuk memberikan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Kedua adalah fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan pikiran komunikator atas apa yang kemudian dipahami dan dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosial, untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Kemudian yang berikut adalah pengertian daripada etika. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah atau ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Selain itu, dari segi etimologi asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin, ethicus, yang berarti kebiasaan. Yang berikut adalah sikap dalam komunikasi. Ada beberapa sikap yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal, yaitu antara lain berorientasi pada kebenaran, kemudian tulus, ramah, kesungguhan, ketenangan, percaya diri, mau mendengarkan dengan baik, teknik berkomunikasi secara efektif sebagaimana disebutkan di atas, bahwa komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah dalam persepsi. Karena itu dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal dalam forum formal, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: memahami maksud dan tujuan berkomunikasi, mengenali komunikan, berorientasi pada tema komunikasi, menyampaikan pada tema komunikasi, menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan alat bantu yang sesuai, menjadi pendengar yang baik, memusatkan perhatian, menghindari terjadinya gangguan, membuat suasana menyenangkan, memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah etika dalam komunikasi. Nah, etika dalam komunikasi sederhananya adalah menjelaskan atau sebuah konsepsi yang menjelaskan tentang tata perilaku kita dalam berkomunikasi antara sesama masyarakat, antara komunikator dan komunikan. Karena kenapa demikian? Komunikasi bisa dikatakan efektif manakala terjadi saling pengertian, saling memahami
antara komunikator dan komunikan, sehingga komunikasi itu berjalan dengan efektif. Ini juga bagian daripada etika dalam berkomunikasi. Nah, unsur-unsur apa saja atau poin-poin apa saja yang terdapat dalam etika dalam berkomunikasi? Di antaranya yang pertama adalah jujur, tidak berbohong, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, lapang dada dalam berkomunikasi. Keempat, menggunakan panggilan sebutan orang yang baik. Yang kelima, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Keenam, tidak mudah emosi atau emosional. Ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka. Delapan, berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Kesembilan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Kesepuluh, bertingkah laku dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah contoh teknik komunikasi yang baik, menggunakan kata dan kalimat yang baik, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara, menatap mata saat berbicara, kemudian memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum, dan terakhir adalah gunakan gerakan tubuh, gestur yang sopan dan wajar. Nah, mungkin demikian teman-teman presentasi saya pada kesempatan kali ini terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Nah, semoga dari presentasi ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaat, sehingga ini bisa menjadi sebuah ilmu yang dapat berguna bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman komunikasi, karena perlu dikatakan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat berperan penting dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, tanpa komunikasi kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan tanpa komunikasi peradaban itu tidak akan pernah lahir. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.